Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman semua yang nonton video ini, selamat datang di channel saya. Pada kesempatan kali ini saya akan menyelesaikan sebuah studi kasus subnetting FLSM yang mana kita memiliki 5 ruangan yang bernama Konogakure, Megakure, Kirigakure, Sunagakure, dan Otogakure, yang mana setiap ruangan itu memiliki jumlah host kebutuhan host yang berbeda-beda dan berapakah alokasi IP yang harus kita tentukan untuk setiap ruangan tersebut. Nah, untuk alokasi IP adminnya itu kita ada di 202.180.0. Nah, untuk soal pertama, berdasarkan soal di atas, hitunglah alokasi pengalaman IP pada masing-masing ruang dengan menggunakan metode FSLM. Nah, itu untuk hasil subnetting dan IP-nya itu sudah saya cari. Untuk rumusnya itu sendiri yaitu adalah jumlah bit dikurang dengan log 2, yaitu dimana jumlah hostnya ditambah 2 maka menghasilkan ini. Nah, itu kenapa jumlah bitnya itu 32 teman-teman ya, karena memang dalam IP itu jumlah bit itu 32. Nah, 32 itu dikurangin oleh log 2 ini. Nah, log 2 ini adalah 3 jumlah hostnya ini ditambah oleh 2. Nah, inilah hasilnya, teman-teman. Nah, ini untuk hasil subnet max-nya. Apabila di prefix itu hasilnya 192, dan ini untuk IP network-nya, teman-teman. Nah, ini untuk IP network-nya dari setiap ruangan-ruangan yang ada itu. Nah, inilah hasil IP-nya, teman-teman. Sekarang kita masuk ke soal kedua, yaitu rancanglah desain jaringan dari studi kasus di atas menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Kita masuk ke Cisco Packet Tracer. Yang pertama itu kita ambil router, empty router, kemudian kita masuk. Nah, kita tambahkan PT router NF1CFE ke dalam di sini, dalam portnya bisa dibilang ya, teman-teman. Kita tambahkan di sini 5, kita matikan dulu baru bisa kita tambahkan. Kita tambahkan di sini 5 port. Oke, cukup 5 karena memang ada 5 ruangan yang ingin kita buat. Kemudian kita berikan di sini switch, teman-teman. Kita berikan switch. Saya bilang ini switch kosong. Kita taruh 5 switch. Sudah. Taruh sedikit. Nah, kemudian kita taruh 2 PC di setiap switch, teman-teman. Switch. Oke, sudah ada 2 PC di setiap 2 switch. Nah, kemudian kita sambungin. Kita menggunakan copper string stroke ya, teman-teman. Kita sambungin antara PC.
Nah, apabila sudah kita sambungin seperti ini teman-teman, kita masuk ke config. Oh, belum kita on kan dulu. Nah, terus kita tunggu dia booting ya teman-teman. Tunggu booting. Tunggu dia selesai siap booting. Nah, udah selesai kita oke kan. Nah, ini udah bisa kita akses seperti itu. Kita pertama masuk ke RIP. RIP itu adalah IP network admin, yaitu kita masukin tadi 202 titik berapa sih admin ya teman-teman, 202 180 0 202 180 0. Nah, terus kita tambahkan teman-teman. Udah. Nah, kemudian untuk interface, nah ini adalah switch-switch yang tersambung ke router kita teman-teman. Nah, di sini kita pertama masukkan yang pertama. Ini kita bagi dua aja biar gampang. Ini kita taruh ke seperti ini teman-teman. Dulu biar tidak membingungkan. Nah, ada seperti ini. Nah, ini kita masuk ke router tadi. Untuk admin udah kita tambahkan. Sekarang kita masuk ke bagian yang pertama, yaitu di Otogakure. Nah, untuk yang di Otogakure ini kita masukkan IP address-nya, yaitu 202 180 1. Nah, dan IP address-nya kita untuk subnetnya kita sesuaikan dengan prefix, yaitu 26. Prefix dari 26 itu 192. 192. Nah, untuk ini jangan lupa untuk di port statusnya jangan lupa di on kan biar dia tersambung. Nah, kemudian kita copy dan kita masuk ke yang kedua. Yang kedua itu kita masuk ke Konohagakure dengan IP-nya itu sama, cuma di ujungnya 65. Sedangkan untuk IP address-nya itu 27, berarti untuk subnet-nya ini 27, apabila di prefix itu 224. 224. Oke, kita on kan. Terus kita masuk yang ketiga, yaitu ada Amiga Kure. Amiga Kure itu 97. Dan untuk subnet max-nya sama 27, yaitu 224. Kita on kan. Dan kita masuk ke IP konfigurasi yang keempat, yaitu di Kirigakure dengan IP 129 dan subnet mask-nya itu di 28, berarti prefix-nya 240 teman-teman. 240 kita on kan. Dan yang terakhir ada Sunagakure 4 negara ini teman-teman dengan IP address 145 dan subnet max-nya sama di 28, berarti prefix-nya 240 teman-teman, kita on kan. Oke, sudah kita on kan, sudah kita kasih IP address-nya sesuai dengan IP yang sudah kita cari. Kemudian kita lihat sudah tersambung ya. Nah, namun kita masuk lagi ke sini, kita masuk ke command line. Nah, di command line kita testing dengan cara testing jaringan ini teman-teman. Nah, kita ketik IP DHCP full net 1. Terus kita masuk ke network, kita ketik network. IP-nya tadi teman-teman 202. IP yang pertama tadi dari
IP Otogakure, yaitu 202.100.80.1 spasi. Nah, terus masukkan subnetnya 255.192. Nah, kemudian kita enter lagi defaultnya script route. Nah, defaultnya itu IP-nya, teman-teman. IP awalnya tuh yaitu di Otogakure tadi 202.100.80.1. Kemudian kita exit keluar. Oke, sudah kita exit. Nah, kita lakukan lagi untuk net 2, net 3, net 4, net 4, yaitu ada untuk Konagakure, Migakure, Kirigakure, dan Sunagakure. Kita lakukan ulang. Kita masuk ke IP. Kita masuk ke ketik ulang IP DHCP full net 2. Terus kita klik network. Kita masukkan IP-nya dan subnetnya, yaitu 202.100.80.65 ya kalau untuk yang ke net kedua, teman-teman. Spasi, terus masukkan subnetnya, teman-teman. Trafficnya di 224. Oke, terus kita masuk ke default. Route. Nah, ini adalah sama seperti tadi, teman-teman. Adalah IP address awalnya. 65. Terus kita exit keluar. Nah, udah itu kita ulang lakukan untuk IP yang ketiga. Itu di networknya 97, di IP addressnya 97, dan untuk subnetnya sama ya, teman-teman. Saya masuk ke defaultnya bisa kita samakan 97 sudah sama, dan kita exit. Nah, itu kita lakukan lagi untuk yang keempat. Di 4 itu 129 ya, teman-teman. 129. Dan untuk subnet masnya tuh di 240, teman-teman. 240. Terus kita masuk ke default. Sudah network, kita masuk ke default, dan ini di 129. Dan kita keluar exit. Nah, untuk yang terakhir 5 masuk ke network itu di 145 IP addressnya, dan subnetnya itu sama di 240, teman-teman. Kita masuk ke defaultnya 145, dan kita exit. Nah, ini udah kita testing jaringan untuk kelima ruangan tadi. Dan untuk step PC-nya lupa saya aktifkan DHCP ya, teman-teman. Untuk ke PC-nya kita config dulu. Terus setelah config kita ke desktop, IP configuration. Nah, untuk ini kita ubah ke DHCP dulu, teman-teman. Nah, setelah kita ubah ke DHCP, nanti dia bakal connect sesuai dengan yang sudah kita setting tadi. Nah, sudah itu kita setting ke semua PC ke DHCP, teman-teman. Tuh, dia menyesuaikan dengan IP address yang telah kita setting di router tadi, teman-teman.
Ini kita masuk ke PC terakhir, dan ke DHCP. Nah, dengan ini setiap PC sudah memiliki IP address-nya tersendiri, dan sekarang kita coba testing kirim pesan dari PC 0 ke PC 1, maka dia akan successful. Dan kita coba kirim pesan dari PC 1 ke PC 2. Nah, dia itu bakal pilot karena memang untuk di awal itu dia belum mengenali IP dari PC yang sebelumnya. Nah, apabila kita coba untuk kedua kalinya, dia bakal successful. Nah, seperti itulah memang langkahnya teman-teman. Nah, sekian segitu saja tutorial dari saya mengenai penggunaan Cisco Packet Tracer. Nah, begitulah hasil dari studi kasus subnetting FLSM ini teman-teman. Yang mana setiap 5 ruangan ini menghasilkan IP address ini yang telah saya cari, dan juga untuk rancangan desain studi kasus dari 5 ruangan ini yaitu seperti ini teman-teman. Nah, sekian dari saya. Saya Arif Haris Prasetyo Rizaldi pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.